Akan merenung firman ini adalah menuju kepada kesempurnaan. Semakin erat hubungan kami dengan Tuhan, maka berilah kesadaran dari kuat kuasa kasih-Mu untuk memimpin setiap anak-anak-Mu, bahkan juga hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu, kuasa gelap roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau keluar. Urapan dan kasih kuasa Tuhan akan nyata. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Berbicara dalam ketaatan adalah menuju supaya sempurna. Maka pada pagi hari ini saya akan terjemahkan yang penting ini. Soal ketaatan adalah yang pertama, saudara harus beribadah. Tidak ada satu rumus apapun untuk menjadi alasan untuk tidak beribadah. Kemudian yang kedua perlu disampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana dituntut untuk kepada kesempurnaan itu adalah sadar setiap waktu, setiap saat, bahwa kita ini bersama dengan Roh Tuhan. Amin, saudara. Maka di kala ibadah pun, saudara perlu untuk merenungkan dan introspeksi kepada diri. Kenapa sih saya tidak bisa untuk berdiri di kala pemimpin pujian berkata berdiri? Maka selesaikan. Mungkin karena penyakit, mungkin karena ego, atau mungkin karena yang lain. Dengar baik-baik. Sebab saat sedang beribadah, ada malaikat beribu dalam rumah Tuhan. Sampaikan ini secara kebenaran, saudara-saudara, karena memang tingkat dari khotbahku adalah sudah mendekat kepada hal yang terbaik dan menuju kepada kesempurnaan. Perhatikan baik, saudara-saudara. Jadi introspeksi itu adalah supaya kita ini sadar. Kalau kita berkata bersama dengan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan dong. Amin. Hormatan sama kita, roh kita dan hati kita pun memang kita tujukan. Bila perlu dilempar dengan ketapel, atau bila perlu dilempar dengan kekudusan, pokoknya pastikan bahwa hati kita dan roh kita bersama dengan Dia, dan saat-saat memuji, memberi pujian yang terbaik. Berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, merupakan pengarahan bagi kita sekalian sebelum saya memulai firman Allah ini, adalah dimanapun kita berada, saudara perhatikan, masa-masa menuai ini adalah menuailah dengan baik. Tapi sebelum menuai, saudara-saudara, dengan baik, kata firman Tuhan yang sering berulang-ulang, hendaklah kamu menjadi terang, hendaklah kamu menjadi saksi. Saya percaya hal itu, saudara-saudara, adalah membuat kita di dalam kesadaran itu maju. Amin, saudara-saudara. Shalom. Maju. Mari kita sama-sama katakan maju. Maju. Maju bukan perut. Maju bukan soal langkah, tetapi maju adalah kesadaran. Bagaimana kita harus nyatakan kepada dunia bahwa kita penuh dengan firman Allah. Roh Tuhan ada pada. Amin, 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 amin. Dan nanti saudara-saudara akan saudara lihat reaksi dari penggembalaan yang saya harus orbitkan di WA.
bagi mereka yang tidak beribadah. Kok beda? Tahun-tahun yang lalu dibiarin aja begitu, sampai dilanggar kereta api pun dibiarin aja dengan baik-baik. Shalom, aku cinta dan kasih kepada saudara-saudara dengan kasih Tuhan yang sedang mengajarku untuk mengajar juga saudara-saudara. Mereka yang tidak mau diajar adalah minimal di karantina sebelum dikeluarkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kesempurnaan Kristus menjadi pokok keselamatan. Mari kita membuka firman Allah yang kudus ini, Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Saya tentunya bacakan kepada saudara-saudara untuk masuk di dalam hatimu. Katakan amin. Amin. Sekali lagi supaya saudara-saudara jangan terganggu. Mahasiswa saja bisa gua ajar. Yang baru ketemu mungkin 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Sehingga kalau saya datang, saya tidak ada. Sudah terjadi bagi mereka adalah kalau ada lalat, apalagi jemaah. Amin. Karena mungkin bulan depan ada lagi CCTV yang kita akan pasang. Ini semua demi kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah firman Allah, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian Allah dalam Yesus sudah datang. Perhatikan baik. Sebagai manusia. Artinya supaya kita ini sadar nih saudara-saudara. Jangan sekedar bernatap, kancing bajunya, jasnya dan lain sebagainya. Ini inti nama yang kusampaikan kepada saudara-saudara. Allah telah datang sebagai manusia untuk bisa mengajar. Ini satu ketentuan saudara-saudara. Dia mengajar pakai bahasa manusia. Dia Yesus yang berkata, bertobatlah, Injil kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, berubahlah. Sampai dia katakan kepada orang-orang yang tidak berubah, ya, saudara-saudara, celakalah kau, hai orang-orang Farisi, celakalah kau, hai orang-orang Saduki. Kamu hanya menghafal Taurat firman Taurat itu, tetapi dirimu sendiri tidak sadar. Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia mengajar saudara-saudara. Kenapa harus diajar? Sebab kehidupan kita menurut akal dan pikiran kita nggak sempurna, Bapak. Nggak sempurna, Ibu. Perhatikan baik. Handphone yang mengarah ke sini saja. Shalom. Saya sampaikan juga ini kepada bangsa-bangsa, sahabat-sahabatku yang menyatakan diri sebagai pelayan, yang menyatakan diri sebagai hamba, dan yang terpenting adalah menjadi dasar adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Karena itu kalau kita sebagai anak-anak Allah, jadilah menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Shalom. Karena kita akan belajar dengan apa yang sedang disampaikan firman Tuhan untuk menjadi pengetahuan. Ya, shalom saudara. Pengajaran itu untuk menjadi perilaku, buangkan ke manusia. Bayangkan saudara-saudara sampai dengan hari ini, kalau kemanusiaan berkembang adalah melawan Tuhan,
saja orang yang narkoba, lihat saja orang yang emosi. Tapi anak Tuhan nggak seperti itu. Amin, amin, amin. Berubah. Dan saat-saat ini saudara-saudara, supaya kita tahu ini, bahwa Allah sedang mengajar manusia. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara, apa yang sedang terjadi ini, saya bukan karena akal pikiran untuk mengetahui tentang COVID-19 ini, tetapi selama aku sakit, aku diberi sesuatu hikmah dan pengetahuan yang baru tentang apa ini semua. Benar kata firman Allah, nubuatku tidak sempurna, tetapi disempurnakan oleh Dia. Ada 3 hal dari ungkapan firman Tuhan yang sedang kita baca menjadi topik untuk hari ini. Dengar baik saudara, yang pertama adalah perlu kita belajar. Dengar baik ini, shalom, shalom. Sekalipun ia anak Allah, anak terkasih, anak tunggal, itu maksudnya. Ia taat dan rela menderita. Shalom saudara-saudara. Saya pastikan saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluhan tahun yang lalu, bahwa saudara-saudara dijadikan menjadi anak-anak Allah. Hingga sebagai hamba akan memonitoring adalah bagaimana sebenarnya perkembangan menjadi anak-anak Allah. Ada 2 hal pemasukan sebagai anak-anak Allah selagi masih ada di bumi. Pemasukan yang pertama adalah soal kedagingan. Pemasukan yang kedua adalah soal rohani. Dan saya akan katakan adalah yang pertama lah buat di depan adalah soal rohani sebagai anak-anak Allah yang harus bertumbuh pada saudara-saudara untuk bisa mewujudkan engkau menjadi saksi dan menjadi anak-anak Allah. Kata firman Tuhan, diberi kuat dan diberi kuasa dari Allah. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu berkata begini, setiap mereka yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam posturmu, dalam kehendakmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam setiap saat di tengah kehidupan. Dengar baik-baik, berbicara tentang saat itu adalah anak-anak Allah lah segala sesuatu yang kita akan lakukan dan kita akan bicarakan sebagai anak-anak Allah yang membawa terang dunia. Amin saudara. Shalom. Berikan tepuk tangan. Perhatikan, jemaat Tuhan sedang diajar di dalam bangku Kristus. Shalom saudara. Maka sebagai anak tunggal, anak Allah, dan Allah itu sendiri yang memenuhi roh bagi dia, kita perlu belajar saudara-saudara. Itulah tugas kita sehari-hari. Sehari-hari nggak bisa. Saya akan katakan rahasia ini yang memalukan saudara-saudara. Sungguh aku bersama dengan Tuhan mengatakan betapa malunya anak-anak Tuhan sehari-harinya terlalu kenyang dengan kedagingan, sehingga tidak masuk lagi yang namanya rohani. Perhatikan baik, kita mau menuju sempurna. Shalom saudara-saudara. Firman Allah satu fondasi yang mengatakan begini, anak-anak Tuhan itu adalah harus lakukan firman Allah. Dan status yang seperti inilah maksudnya. Kalau saudara di mana-mana pun, iya, sempatkanlah untuk membaca firman dan berenung serta berdoa. Coba bayangkan saudara-saudara, aku tidak menunggu, tetapi aku bisa bayangkan saudara-saudara, sehari-harinya banyaknya anak-anak Allah yang hanya mengurusi soal daging, tidak masuk pada kebenaran. Aku akan mengumumkan dari depan ini adalah benahi diri.
padahal banyak yang kita harus tahu tentang di zaman COVID. Maka sebagai anak Allah, dia sudah berikan contoh. Rela mandiri. Kalau saudara menjadi orang yang senang, puji Tuhan. Shalom. Tapi ingatlah tetap, dia yang memberi, dia butuhkan engkau untuk berkata, ya Allah, ya Allah. Dia mau lihat engkau adalah ada jadwal perenungan firman. Saya bilang tadi kepada salah seorang penatua, buat jadwal. Selesai kerja jam 7 sampai jam 8, jangan terus tidur dulu. Adalah renungan firman Allah dan buka kontak dengan jemaat. Usahakan sekarang padamu ya. Jiwa-jiwa baru bertobat. Kontak ya. Buat jadwal masuknya. Saya sebagai gembala juga adalah punya perhatian untuk itu. Tetapi supaya saudara-saudara adalah satu keintiman atau satu kerohanian bersama dengan saya, supaya saya bisa mengembang ke depan. Jadi itulah sebabnya tugas para majelis memberikan contoh dan teladan, bukan uring-uringan. Dan ada yang paling berbahaya kalau sempat majelis sebagai uring-uringan adalah dia ditunggangi oleh iblis. Dan dia akan melihat aku adalah bau. Ini akan terjadi, kata firman Tuhan. Bau aku dilihatnya. Dan bahkan Kristus pun dibenci, kata firman Allah. Karena apa? Iblis kan berkuasa, iya. Tapi dia tetap berkuasa adalah bagi orang yang sudah melenceng. Bagi orang yang sudah dapat ditunggangi oleh iblis. Karena anak-anak Tuhan, jangan sampai ada yang melenceng. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan dibentuk untuk membuat anak-anak Tuhan lagi akan berkembang, anak-anak Tuhan lagi akan bertambah di lingkungan di mana engkau ada. Dan itulah isi daripada kebenaran firman Allah yang berkata, hendaklah kamu menjadi teladan dan saksi dan mengeluarkan terang benderang. Bukan ikut seperti orang dunia. Orang dunia berkata begini, setiap orang ada begitu, ada pula nyanyiannya yang seperti itu. Anak-anak Tuhan adalah harus fokus kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara, kata firman Allah itu yang sedang kita baca dalam kitab Ibrani ini dalam. Sampai pernah soal dalam ini, aku sedang menyelidiki siapa sih penulis dari kitab Ibrani. Ya mungkin saudara tidak perlu sampai di sana. Aku perlu. Ternyata aku dapatnya adalah Rasul Paulus. Begitu dia bersekutu dengan Allah, hal-hal baru ada datang. Saya bilang tadi kepada salah seorang majelis juga. Dia dekat dengan saya sampai jam 10 tinggalkan dia di kursi penginapan. Ya satu orang jemaat. Shalom saudara. Shalom. Jam 10. Nanti kita akan kupas apa penyebabnya. Karena kita masuk jam 10. Apakah perlu nanti lagi dibuat giring-giring? Tinggal kembali kepada zaman bahula untuk mengingatkan kepada saudara-saudara jangan sampai kenyang kedagingan tadi. Bahasa Bataknya atau bahasa Inggrisnya berkata begini, oh landa capak, oh landa kedagingan, oh. Shalom saudara. Shalom. Ia menjadi pokok keselamatan. Hanya Kristus Yesuslah Tuhan yang bisa menyelamatkan dan menjadi pembicaraan yang positif kepada bangsa-bangsa yang sampai hari ini tidak ada seorang yang bisa
yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Selain Dia Yesus yang adalah Tuhan yang kita sedang berbincangkan hari ini, Ia adalah pokok pada keselamatan itu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Sebaiknya kita merenungkan firman Allah, apa itu pokok. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ditampilkan di sini. Saudara dengar baik-baik. Dia berkata begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ada satu usaha yang perlu saya beritahu kepada saudara-saudara. Usaha, shalom saudara yang pegang handphone, dengar ini. Shalom saudara-saudara, sudah ditampilkan di sini supaya tiada alasan yang lain. Shalom saudara, dan kepada bangsa-bangsa juga saya harus katakan ini, dan kepada sahabatku adalah beribadahlah dan renungkanlah firman Allah ini dengan sungguh dan benar. Untuk itulah saudara dipanggil, bukan untuk membuat gendut, kaya, dan lain sebagainya. Itu nomor dua. Ada usaha Allah, usaha Bapa di surga. Usahanya adalah untuk membuat pertumbuhan. Ada satu pokok anggur, yaitu masuklah kepada Yesus Kristus. Pokok keselamatan. Pokok itu sama dengan pohon. Kata firman Tuhan begini, setiap ranting padaku, ini pada pohon. Ranting, sikap, perjalanan, itu maksudnya. Ketentuan dan keadaan saudara-saudara, kalau tidak berbuah, yang tahunya hanya cari makan, cari kaya, dengan baik-baik ini. Yesus sudah memberikan contoh, rela menderita, rela tinggalkan itu dulu. Ada jadwal kita harus bertemu dengan Bapa yang ada di sorga. Ada jadwal yang harus kita membuat ketentuan supaya kita ini menjadi sempurna. Ada jadwal atau usaha Allah untuk membuat kita juga supaya jangan jatuh. Ada usaha Allah selain untuk saudara bisa berbuah, adalah supaya saudara jangan jatuh bangun. Dengar baik ini, shalom, shalom. Karena jatuh bangun itu adalah tidak menunjukkan sebagai anak-anak Allah maupun sebagai hamba, dan yang tidak bisa mengorbitkan terang. Amin, saudara. Kita sudah masuk di dalam koridor ini sebagai anak-anak Allah. Kalau firman ini, pada pokok yang kedua adalah ia menjadi pokok keselamatan. Ini kan baik-baik. Inilah pokok keselamatan yang baik dikatakan. Setiap ranting padaku yang saya sebagai gembala jemaat ini, kira-kira usaha Allah ini sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus, yaitu potong, buang, dan bakar. Saya mau ketahui, saya mau bilang kepada saudara-saudara, sudah. Soal pemotongannya adalah saudara dipotong gaji, saudara dipotong berkah, saudara dipotong soal kehormatan, saudara terpotong. Sudah dibuat kira-kira, saudara aja bisa melihat dan berkata kepada diri sendiri, kiranya aku jangan dibuang dengan tepuk tangan. Karena kalau kematian dari dosa atau kematian di dalam dosa itu termasuk dibuang. Orang yang tidak bisa lagi mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, tidak bisa lagi beribadah, itu termasuk dibuang. Apalagi sebuah hidup kalau nyawanya tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara tahu nyawa?
kita ini adalah pemberian Allah. Untuk khusus adalah memuliakan Allah, memuji Dia, dan mengagungkan Dia. Karena darah ini tidak bisa lagi bekerja untuk itu, maka inilah yang dibuang. Habisi aja darah. Aku hanya menerjemahkan dari kebenaran firman Allah. Sebab begitu Yesus datang ke dalam dunia, ada tertulis, maka firman itu dikokohkan, dikuatkan, dan direalisasi. Dia datang adalah untuk menyampaikan kebenaran. Realisasi yang perlu kita akan teladani. Amin. Karena sebagai pokok kebenaran, pokok keselamatan, kita ini harus berbicara tentang keselamatan. Dan orang dalam hati dalam kehidupan ini yang berbicara dalam pimpinan roh, kepada siapa lagi ya yang mau sampaikan? Kalau suamiku tidak ikut atau tidak mendengar atau tidak kusampaikan atau tidak bisa, ya udah kepada suami yang lain. Supaya laga suami yang lain bisa kau tobatkan, kau bisa berkata begini, kau sepakat berbicara kepada suami. Ayo licik dong, shalom, shalom. Dan kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada, dengan baik-baik. Soal keselamatan itu memang harus disampaikan. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan itu bukan untuk mau menyenangkan diri sendiri. Keselamatan itu adalah darah Yesus sudah tercurah untuk membuat setiap orang-orang yang percaya itu akan memiliki darah Yesus itu sendiri, yang adalah betul berani untuk menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Kalau tidak terjadi pada dirimu, dengar baik-baik, saudara-saudara. Teladan yang aku sebenarnya orang sukses kok. Dan aku sebenarnya juga termasuk adalah orang yang memperhatikan pekerjaan Allah kok. Oh, gereja GBI yang ada di Enda Barat, sampai orang pun berkata begini, luar biasa loh. Yang diminyaki itu sinaga itu tidak sedikit, tetapi mengejutkan orang lain. Dengar baik, saudara-saudara. Sebenarnya kan sudah baik ini, tapi kenapa Tuhan harus katakan kamu terlalu ambisi menjadi pengusaha dunia? Masuk dalam usaha kau, kita akan ikuti kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu, aku yang gigi bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Maka aku pun rela, sekalipun menderita. Lama saya menderita, saudara-saudara. Sebutlah, mulai tahun 92 mendirikan gereja, tahun 91 merintis, tahun 92 dan sampai dengan tahun 2010 saya menderita. Tapi Tuhan pernah berbicara kepada saya dalam penderitaan itu. Apa yang aku lakukan, itu yang kamu akan lakukan. Pak, saudara, pada pokok keselamatan itu kira-kira apa, saudara-saudara? Saya diinginkannya adalah kepada pokok keselamatan itu. Saya berorganisasi, hampir-hampir sering saudara-saudara, saya lupa dan sadar setiap hari. Karena organisasi itu, dan karena ikut sana, ikut sini, dan lain sebagainya. Apakah itu daripada perkataan Tuhan kepada saya? Apa yang aku mau, apa yang engkau mau, itu apa yang aku mau, itu yang engkau lakukan. Itu sebenarnya. Apa yang aku mau, itu kau lakukan. Shalom saudara. Aku program pekerjaan Allah. Tapi yang lain
ku kerjakan. Sering mungkin bagi jemaat seperti itu. Hari ini adalah berubah. Amin saudara. Sehari-harinya, jikalau kita memang wajib untuk menjaga perusahaan, jagalah, tetapi buatlah jadwal. Kan ada jam 5 setelah selesai tugas kantor dan tugas jabatan dan lain sebagainya. Jam 5 sampai dengan jam 10. Jam 10 biasa kau tidur, 5 jam itu isilah dengan ya Allah, ya Allah. Kemudian renungkanlah firman. Dengar baik saudara-saudara. Kalau pelayanan biasa-biasa, sekarang orang sudah luar biasa, tak masuk. Tapi kalau pelayananmu yang diciptakan baru oleh firman yang engkau dengar, itu baru masuk. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sudah aku sampaikan kepada saudara. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pelayanan-pelayanan biasa yang tidak dipenuhi dengan roh dan tidak diberi makanan karena firman itu yang baru, maka saudara tidak termasuk sebagai pelayan. Pelayan Allah masa now adalah karena kita tinggal di dalam firman-Nya, di dalam nama Yesus, atau di dalam roh yang nyata. Siapakah yang bisa untuk menerima dan bercermin seperti ini adalah karena dia haus dan lapar akan persekutuan dengan firman dan dengan roh. Dan kalau tidak lapar, tidak haus, bahkan sudah kenyang dengan soal kedagingan, itulah yang tidak dapat diprospek atau tidak dapat dikerjakan. Ini maksudnya. Yang baik saudara-saudara, ada dua hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara pengertian daripada pokok anggur ini. Yang pertama adalah saudara-saudara secara pribadi, saudara-saudara secara pribadi dipanggil supaya menjadi pokok anggur yang pokok seperti pohon yang ada pada Yesus Kristus berbuah untuk kepada keselamatan itu. Amin. Mengerjakan keselamatan itu. Karena kelak kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Usia 70, 80 atau sebutlah sampai 120 seperti hamba Tuhan yang ada di depan ini. Sedang diproses ini untuk 120 tahun. Saya sekarang apa saja mau makan nih. Istri pun sampai sibuk. Apa-apa mau dimakan. Sampai yang malam pun dia masih suguhkan kepada saya ada markisa dan makanan sesuatu. Saya yang mengatakan sudah cukup. Bayangkan bulan minggu nggak makan. Tapi saya tetap batasi cukup. Supaya kalau sudah kenyang kita kau renungkan pun firman ini adalah tidak ada artinya, tidak ada yang masuk. Aku sangat bangga dengan Pendeta Gilbert ini, besar badan seperti itu masih bisa melayani. Ini salah satu yang harus saya beritahu kepada saudara-saudara. Saya mau kalau daging sampai tidak bisa engkau layani lagi, bayangkan dalam jam salat. Itulah yang disebut dengan kenyang makan kita. Firman nggak bisa masuk. Tapi hari ini aku akan umumkan kepada saudara-saudara,
ada kuat Roh Kudus yang akan menolong, supaya lebih banyak kita makan firman, makan persekutuan dengan Allah, makanan-makanan yang dari Allah, jauh lebih baik. Untuk memberikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Itu tiga. Sekarang gereja, shalom saudara. Gereja ini adalah Anda sudah pasti lebih dari 2-3 orang. Jika saya sedang berbicara tentang gereja, GBI Harmoni ini dengan jemaat yang semestinya haruslah mengerjakan pekerjaan Allah. Shalom saudara-saudara. Shalom. Pekerjaan Allah yang menjadi tanggungan saudara-saudara adalah wajib beribadah itu. Kemudian untuk menjadi saksi dan pokok keselamatan itu, jiwa baru mana yang mau datang? Kita berkata menuai. Shalom. Kalau saudara tidak ikut sebagai pekerja untuk menuai, izinkan saya menuai bangsa-bangsa, izinkan saya menuai banyak hal di luar sono, di luar gereja. Karena memang sudah waktunya, Bapak Ibu. Jadi dalam gereja, saudaralah pelayannya. Amin. Mulai berbicara tentang keselamatan. Banyak sekarang ini saudara-saudara, orang mati di dalam dosa karena tidak ada yang melayani. Saudara tahu, kalau bahasa Bataknya ini mati tukang. Shalom, mati dalam saat sedang melakukan dosa. Tapi bagaimana dengan anak-anak Allah? Dengan baik-baik, saudara-saudara. Biasanya, saya suka katakan, kalau dia anak-anak Allah, tidak akan terjadi seperti itu. Shalom, saudara. Ada satu kesaksian. Nenek saya itu kan ranger, sudah tahu ranger. Jadi sebelum dia mati, lama sakit, tapi nggak nampak sakit. Mungkin usia. Tapi anehnya, saya pernah dipanggil, disuruh duduk di dekat. Neneknya orang rumahnya, ranger di gereja GMI Merdeka. Yang lainnya belum. Ya Bu, saya bilang, ya Nek, panggil Nenek. Lalu jawab, nama Kareju 15 terjawab. Diberilah kepadaku untuk kesempatan melayani. Singkat ceritanya adalah, Nenek harus bagus. Wah, ini bukan mau. Dia ini dalam ranger. Saya bilang, kalau tidak saya membaptis, orang lain. Kau tahu saudara-saudara, dia baptis sendiri. Lalu dia ceritakan dengan saya, Bu itu bisa. Jadi dia baptis sendiri. Dia bilang begini, seperti firman, sudah aku sampaikan firman, seperti firman yang disampaikan oleh cucuku ini. Aku datang, aku mau dibaptis. Udah kita lakukan sendiri. Bisa nggak kira-kira? Saya umumkan kepada dunia. Bisa. Dengan jalan apapun. Karena dia melakukan firman. Nggak ada imam dengan baik-baik. Bisa. Kenapa berbanyak? Imam sibuk sekali ini saudara-saudara. Saya belum imam waktu itu. Nah, ada hal seperti itu. Saya ulang. Adakah seperti itu menjadi pokok keselamatan? Yang ketiga, saudara dengar, ia ditentukan menjadi imam besar. Sedikit waktu, singkat dan padat saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dalam bacaan ini adalah dia ditentukan menjadi imam besar. Ada sistem dan mekanisme yang ada pada Melkisedek. Dan kedua, dia ini imam besar Melkisedek ini
Mari kita baca sebentar, saudara-saudara ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi dia hanya diturunkan, bukan pecah dari gunung atau dari langit. Mari kita baca. 2-3 ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anak. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang tanganmu musuh ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dengan baik. Di ayat selanjutnya saya harus katakan, Melkisedek itu siapa? Adalah jelmaan Yesus Kristus sebelum datang ke dalam dunia. Jadi dia turun sebagai imam besar dan tidak berayah dan tidak beribu, kata firman Allah. Ini saya harus katakan mekanisme. Dia memang hanya disuruh oleh Allah turun, bukan lagi malaikat, tetapi namanya imam besar Melkisedek. Kepada orang-orang Lewi itu adalah imam. Allah sendiri menurunkan Melkisedek berbicara tentang keimamatan. Benar-benarlah kamu imam. Dan kemudian dia beri contoh soal persepuluhan. Karena orang Lewi itu harus membayar persepuluhan dengan baik. Ini hukum Allah, saudara. Sampai kepada perjanjian baru nanti kita dengar. Saya mau beritahu dulu mekanisme apa yang dikerjakan oleh imam besar ini. Kedua, dia berbicara begini, persepuluhan itu dia terangkan, tetapi dengan praktek langsung. Ya, datang kepada Abraham, sebab Abrahamlah bapak orang percaya. Soal persepuluhan itu semua dikumpul adalah kepada Abraham. Shalom, shalom. Tetapi begitu imam besar datang yang turun dari surga, sadar sendirilah Abraham, maka dia berikan 1/10 dari semua rampasan, semua segala sesuatu yang ada pada dia. Saya beritahu kepada saudara-saudara, soal persepuluhan adalah 10% atau 10 dari bahagian dari 100 yang saudara dapat dari gajimu. Shalom, shalom. Ya, biar aku mengajar anak-anak kamu menuju kepada kesempurnaan, ada kaitannya. Nanti dulu ibu, jangan sekarang membuat persepuluhan. Firman masih sedang berjalan. Kemudian mengenai persepuluhan itu dikatakan adalah dia berikan. Ada satu lagi yang dikerjakan oleh Imam Melkisedek ini sebelum dia kembali kepada Allah. Saudara tahu apa? Aku beritahu ya, singkat saja, mengenai perkawinan orang-orang Israel dan imam-imam itu. Nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian 14. Hanya yang 3 ini aja. Apa itu? Coba shalom. Apa itu tadi? Sebelum persepuluhan ini memberitahukan tentang dia. Dia adalah yang turun dari surga untuk menyampaikan keimamatan pada orang Lewi. Dengan arti sekarang ini disebut pendeta, tapi minum juga. Disebut pendeta, wih, saya pernah ketemu, kasarnya ngomong, sama seperti orang dunia dia. Aku datang diutus PKG, aku sebagai ketua PKG, hanya menanya, bisa nggak kerjasama dengan PKG PGI Pak? Ini pokoknya, aku pendeta. Kok itu kawan ini berpikir dengan baik? Shalom, keimamatan itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Bahasanya pun adalah harus berbahasa firman, dan perilakunya adalah sudah ditentukan oleh firman.
Kalau tidak, lebih baik dia keluar daripada dia mencoreng pekerjaan Allah. Kemudian yang kedua, saya sampaikan mekanisme tentang persekutuan. Shalom saudara. Bagi gereja itu adalah kebutuhan vital. Shalom saudara. Dari situlah makanan perhatikan baik. Dari persepuluhan mula makanan untuk menjadi gembala, penjaga rumah Tuhan dan pelayan imamat bagi saudara. Saudara, hari ini coba mari kita sama-sama introspeksi. Kau makan tanpa pernah berpikir bagaimana dengan makanan di dalam rumah. Melihat 3 ayat 10 berkata, berikanlah persembahan persepuluhan itu supaya ada persediaan makanan di dalam rumah. Shalom. Jadi kepada pribadi saudara, termasuk pemuda, kalau sudah ada pekerjaannya, ayo setia untuk menabung. Ini firman Tuhan katakan. Jadi mekanisme persepuluhan itu adalah penulisnya adalah dalam kitab Ibrani. Mari kita baca dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Artinya ini saudara-saudara, agar ini kan perjanjian baru. Shalom saudara, supaya pastikan dalam dirimu tidak perlu engkau kaya kalau persepuluhanmu masih engkau sembunyikan dengan tidak berlaku dengan baik di hadapan Tuhan. Kekayaanmu pun adalah tinggal di dalam dunia. Dari situ meninggal. Ada yang dibawa enggak? Enggak ada dibawa. Macam mana mau membawa kebunnya yang di padang bulan? 30.000 hektar. Pakai apa mau diangkat itu ke sorga? Belum lagi Turkanda, Turgamba, Turgimbi, Turgombo, tergembok semua. Oleh kesadaran ini dengarkan baik-baik, kubacakan begini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham. Dia ceritakan lagi tentang apa yang terjadi tadi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tidak ada yang disembunyikan maksudnya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Dengan baik saudara, shalom. Jadi dia adalah raja kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Sungguh mungkin tidak layak untuk mengatakan bahwa Melkisedek ini lebih tinggi daripada Yesus, karena sudah ada tertulis semuanya adalah hanya Yesus yang tertinggi. Tapi dalam kedua pokok ini, bahkan sampai 3, soal keimamatan, soal persepuluhan, dan soal pernikahan orang Israel, supaya jangan sembarangan aja, haruslah Allah itu kepada Melkisedek. Kamu jadikan menjadi imam besar, turun ke bumi. Bukan lagi malaikat, tapi Melkisedek. Dia nggak pakai marga, enggak, karena dia bukan keturunan kudus. Dia Raja Salem. Salem itu artinya kudus, maha kudus, seperti Allah. Maka menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, kudus, dan Raja damai sejahtera. Seperti Yesus itu adalah aku datang untuk memberi damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita datang dengan pujian kepada Tuhan.